Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku
Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha agung dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Yang mustahil bagi Dia, ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Percayalah kepadanya, percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan, bertemakan melakukan firman Tuhan dengan tidak tepat, atau dengan kata lain juga menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan ini tapi tidak dengan tepat. Kenapa demikian? Mari kita pelajari. Kita haruslah hidup dengan berpedoman pada firman Allah, firman Tuhan. Harusnya begitu sebagai orang percaya. Tapi terkadang si jahat itu menuduh dalam hati kita, atau menggunakan orang lain untuk mengatakan bahwa kita melanggar firman Allah sebenarnya, atau
bahwa kita melakukan firman itu tidak dengan sesuai yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan. Padahal kalau kita hanya mengikuti pengertian, penafsiran firman Tuhan dengan selera kita sendiri, dengan asumsi kita sendiri, itu bisa juga itu adalah penafsiran yang kurang tepat, sehingga akhirnya kita melakukan firman Tuhan tidak dengan tepat, ya. Tapi kalau baliknya, kalau kita mengikuti pengertian penafsiran firman Tuhan yang benar, maka sebetulnya kita tetap sebagai berjalan dan hidup dalam kebenaran. Nah, seringkali orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus atau juga Tuhan Yesus itu tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, padahal mereka sendiri itu yang tidak mengerti dengan tepat apa yang Tuhan maksudkan, sehingga pengertian mereka melenceng dari kebenaran sebenarnya. Misalnya waktu murid-murid Yesus ya memetik bulir gandum pada hari Sabat, mereka mengatakan bahwa orang-orang itu melanggar firman Tuhan. Kenapa bisa demikian? Bagaimana keadaan sebenarnya? Ya, kita perlu belajar ini. Ya, yang pertama, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu harus dimengerti dalam pengertian yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan asumsi kita belaka. Jadi jangan taruh dulu pengertian dan pikiran kita baru baca firman, baru belajar firman, tapi kosongkan dulu. Biar itu firman Tuhan kita renungkan dengan baik, ya, minta pertolongan Tuhan, minta urapan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus untuk menafsirkannya, sehingga kita bisa mengerti dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Jadi kalau kita melakukannya, kita melakukan dengan tepat juga. Sebenarnya seperti apa yang firman Tuhan maksudkan, bukan berdasarkan hanya asumsi kita belaka. Cukup banyak sekali orang-orang yang menafsirkan firman itu hanya dengan asumsi belaka, ya. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 20. Jadi kalau kita hanya berdasarkan asumsi kita, itu bukanlah maksud firman Tuhan sebenarnya. Akibatnya kita tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ya. Harus sesuai betul, pelajari dengan betul, lihat konteksnya, lihat firman Tuhan yang lain, ayat-ayat yang lain. Jadi jangan asal saja. Nah, kita sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan pendapat kita, lalu pendapat kita masukkan dalam firman Tuhan. Jadi sebenarnya kita bukan sedang bicara firman Tuhan, dasarnya memang firman Tuhan, tapi penerapannya, penafsirannya, penjabarannya bukan dari firman Tuhan, tapi dari pikiran kita sendiri sebagai manusia. Hati-hati kalau demikian. Nah, apakah itu sering terjadi? Sering. Kenapa? Karena manusia cukup banyak yang tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Bahkan murid Yesus sendiri dikatakan juga demikian, baru mengerti dengan benar setelah dibuka pikirannya. Kita baca dari Lukas 24 ayat 45. Ya, di bagian akhir pelayanan Tuhan Yesus, ia membukakan pikiran murid-muridnya sehingga barulah mereka mengerti dengan baik. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud firman Tuhan itu? Bukan menurut pendapat mereka sendiri, bukan menurut penafsiran mereka sendiri. Nah, Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Jadi kalau dari buka pikirannya, yang terjadi apa? Kalau sudah dibuka pikirannya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi baru mengerti kitab suci setelah pikirannya dibukakan. Sebelum dibukakan tidak mengerti, atau mengerti dengan pendapat sendiri. Sama juga dengan tidak mengerti, sebetulnya malah lebih bahaya lagi. Kalau tidak mengerti, merasa tidak mengerti, kan tidak melakukannya. Tapi kalau merasa mengerti tapi dengan asumsi sendiri dilakukan tapi salah, nah ini paling bahaya, ya. Jadi firman, kita perlu tahu, firman Allah itu bukan dimengerti berdasarkan kemampuan kita sendiri, berdasarkan logika kita sendiri, akal kita sendiri sebagai manusia, ya. Kita pakai akal sehat, tapi akal sehat yang dari surga, bukan yang dari manusia biasa, ya. Harus dengan pertolongan Roh Kudus dan pembukaan pikiran dari Tuhan. Jadi bukan hanya, oh ini begini, harusnya begini, itu kan pikiran duniawi. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita menggunakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Jadi pikiran dan perasaannya Tuhan, bukan pikiran perasaan kita sebagai manusia belaka. Tapi banyak loh yang mau menerimanya bila menyenangkan bagi dia, cocok bagi dia, cocok dengan seleranya, cocok dengan asumsinya. Bahkan ada juga yang malah memutar balikannya untuk mendukung pendapatnya sendiri. Nah, ini bahayanya.
Ini bahayanya. Terkadang firman Tuhan itu karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang untuk menegur dan mengoreksi diri kita sendiri. Tapi banyak orang nggak suka itu. Kalau sudah menegur dirinya sendiri, maka diselewengkan oleh dia agar dirinya kelihatan paling benar, ya. Lalu dia menafsirkan dengan cara yang sesuka dengan seleranya sendiri. Itu yang pertama. Jadi harus tampilkan dengan benar-benar dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak gitu, maka kita seringkali akhirnya melakukannya dengan tidak tepat juga, ya. Nah, yang kedua, janganlah kita mencampur adukan firman Tuhan dengan ajaran adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengannya. Seringkali demikian kan, ya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan A, tradisi mengatakan B, ya kita pelajari dulu apakah tradisi B itu cocok dengan firman Tuhan sesuai. Kalau cocok ya silakan. Misalnya tradisi kita, kalau diberi orang bingkisan, kita mengucapkan terima kasih, kita menyapa orang kalau ketemu, selamat pagi Pak. Nah, itu tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, pada hari-hari tertentu kita sembahyang buat orang mati, untuk arwah nenek moyang, itu tradisi turun-temurun. Nah, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, maka harus kita tinggalkan, gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan, ya. Mari lihat Matius 15 ayat 3. Kalau tradisi bertemu dengan orang kita hormati, kita menganggukkan kepala menghormati dia, ya itu tidak apa-apa. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bukan menyembah dia, cuman menghormati dia dan mengatakan selamat pagi Pak. Dan asal memang pagi ya nggak apa-apa. Asal jangan malam kita bilang selamat pagi. Kenapa? Tanggal sekian harus ngomong gitu Pak. Nah, itu tradisi yang salah itu. Matius 15 ayat yang ketiga. Tapi jawab Yesus kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, ini jadi itu sesuatu yang tidak Tuhan sukai, ya. Mengapa kamu malah melanggar firman Tuhan demi untuk nuruti adat istiadat nenek moyangmu? Kenapa? Karena campur aduk semua, ya. Berikutnya ayat 6 mengatakan, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, supaya lebih ngerti kita baca mulai ayat 5 saja. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat kugunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Nah, kalau kita benar-benar demikian, maka firman Allah kita nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, ini ya contohnya. Berikut kita baca lagi Markus 7 ayat 3 dan 13. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Nah, itu firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu menegur orang-orang Farisi itu. Berikutnya kita baca lagi Galatia 1 ayat 14. Surat Galatia 1 ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang sangat rajin melihara adat istiadat nenek moyangku. Silakan kalau mau melihara, tapi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan campur aduk lalu dipertentangkan dan malah firman Tuhan yang dikalahkan. Adat istiadat didulukan. Hati-hati kalau demikian, ya. Dalam kenyataannya loh, karena masih banyak ya yang menganut seperti ini dengan alasan menghormati generasi-generasi yang lebih tua daripadanya, generasi-generasi di atasnya. Dengan alasan demikian, saya kalau menghormati dengan ikuti adat istiadat tradisinya. Bahkan di kalangan bangsa Yahudi juga ada loh, saya pernah baca buku yang katanya aliran seperti ini yang masih megang pengertian meninggi-ninggikan angka-angka hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau tahun ini dengan tahun ini lagi lain lagi, ini begini artian. Nah, itu disebut aliran Kabalah yang akhirnya menjadi, menurut buku itu menjadi mistik, ya. Demikian pula dengan kalangan suku-suku dan sebagainya, saya tidak sebutkan. Jadi makanya haruslah kita pilah-pilah, ya, mana yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
mana yang bertentangan firman Tuhan. Kalau bertentangan firman Tuhan, itu perlu kita tanggalkan, kita tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak melakukan firman Tuhan dengan tidak tepat, gitu ya? Dengan berpegang hanya pada penafsiran firman yang bukan firman Allah yang asli. Jadi penafsiran manusia belaka, berdasarkan asumsinya saja, berdasarkan hanya seleranya saja. Itu bukan penafsiran firman yang asli, ya. Kalau firman yang asli dan penafsirannya disebut sebagai Injil Kristus. Tapi kalau bukan, itu sebagai Injil yang lain, bahkan Injil manusia. Kita melihat, ya. Jadi kita lihat pertama dulu Galatia 1 ayat 6-9. Ini Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacau balaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Makanya disebut Injil manusia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Sekalipun kami, itu maksudnya para rasul, dan juga ada malaikat yang turun dari surga beritakan Injil yang lain, berbeda penafsirannya, pengertiannya daripada Injil yang sebenarnya, maka terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, diulang lagi nih, ya. Jikalau ada orang yang beritakan kepada kamu, siapapun dia, betapa hebatnya dia, betapa terkenalnya dia, betapa dipuja-pujanya dia, tapi beritakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kenapa demikian? Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah ini, adakah aku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau coba untuk berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah ini firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Terkadang orang itu bisa lebih megang atau berpegang pada apa yang kita pahami tentang firman, yaitu Injil yang lain, tapi sebetulnya bukan Injil yang asli ini, ya. Jadi bukan firman yang asli, firman dengan pengertian yang asli. Injil yang lain ini seringkali memang berdasarkan ayat dari firman Tuhan. Ayatnya iya, tapi penafsirannya bisa berbeda sekali, ya. Karena ajaran yang menyimpang itu selalu memakai ayat firman yang asli, tapi tidak dengan pemahaman pengertian yang sebenarnya, melainkan hanya menggunakan ayat tersebut sebagai dasar penafsiran sendiri yang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya. Dan itu bisa menyebabkan kita tersesat akhirnya. Hati-hati. Jadi kalau kita dengar sesuatu, jangan langsung diterima begitu saja. Kita harus uji lebih dulu. Firman Tuhan mengajarkan ujilah segala sesuatu, ya, ini, ya. Ujinya bagaimana? Yang pertama sekali tentu dengan karunia yang membedakan roh. Tapi karena karunia tidak diberikan pada semua orang secara sama, maka kita gunakan alat uji kedua, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Memang dasarnya pakai ayat, tapi pengertiannya beda, ya, ini. Jadi jangan berubah pada itu, supaya jangan sampai kita melakukan atau menggunakan firman Tuhan dengan tidak tepat, ya. Yang keempat, kita harus punya ketaatan pada kehendak ketetapan Tuhan yang murni. Nah ini, ya, harus punya kehendak untuk taat, bukan hanya kehendak untuk mengikuti orang kita kagumi saja, ya. Kolose 13 ayat 10. Makanya muncul penafsiran yang beda-beda, ya. Muncul Injil, hypergrace lah segala macam dan sebagainya. Keluaran 13 ayat 10. Pengertian yang kurang tepat, misalnya asal kita Kristen kita pasti masuk surga, padahal kitab suci tidak mengatakan demikian. Percaya itu maksudnya apa sih? Bukan cuma percaya Yesus ada Tuhan, anak Allah. Kalau cuma percaya sampai di situ, apa bedanya dengan setan-setan, dengan iblis? Apakah iblis percaya Yesus ada Tuhan, anak Allah? Iya, makanya dicobai. Dan bahkan jelas sekali Alkitab mengatakan, setan-setan berteriak, hai anak Allah, kan belum waktunya kamu menyiksa kami. Nah itu. Jadi kalau kita cuma percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita pasti selamat. Pengertian kita keliru. Kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan, bagus. Tapi juga percaya Dia raja segala raja, dan kita adalah umatnya. Berarti kita harus tunduk pada semua perintahnya untuk melakukan dan menjauhi larangannya, bukan mengikuti kehendak sendiri. Nah jadi kita harus berbeda dengan setan yang juga percaya Yesus adalah Tuhan,
Jadi bukan cukup dari situ percayanya. Percaya dia sebagai Tuhan, bagus. Percaya dia sebagai anak Allah, bagus. Tapi harus juga percaya dia raja segala raja. Dan hidup kita harus mengikuti semua perintah dan ketetapannya. Nah, kalau kita ikuti, barulah kita masuk golongan orang percaya yang pasti akan selamat itu. Jadi jangan asal Kristen pasti selamat. Karena Alkitab mengatakan banyak yang mengikuti jalan yang salah itu. Kelihatannya lebar, kelihatannya enak, tapi menuju pada binasaan. Tapi sedikit yang mengikuti jalan yang benar, jalan yang sempit itu. Mendapatnya sedikit, ngerti dengan baik aja sedikit artinya, apalagi bisa menjalaninya. Jadi itu sudah Tuhan katakan kepada kita semua ya. Jadi kita harus betul-betul mempelajarinya. Keluaran 13 ayat 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Ya ini ya. Lalu kita lihat lagi Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang pada ketetapanku. Jangan kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya, apapun ketetapan Tuhan harus kita ikuti ya. Lalu kita baca Mazmur 18 ayat 23. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Nah ini, maka sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ini diajarkan oleh penulis Mazmur. Lalu kita baca lagi Mazmur 119 ayat yang kelima. Maka aku tidak akan mendapat, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ya, kita pegang terus ya. Lalu kita baca lagi terakhir untuk poin ini, Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, itu harus kita lakukan ya. Punya ketaatan untuk melakukan kehendak dan ketetapan Allah dengan murni. Ya ini seperti Yesus pernah mengatakan di Markus 2 ayat 27 sampai 28. Mari kita baca. Yesus sudah pernah mengatakan di Markus 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia ada juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, penafsiran yang benar demikian menurut Tuhan Yesus. Jadi penafsiran orang Farisi kurang tepat di situ ya. Firman Tuhan itu diberikan untuk kemajuan kita, untuk kebenaran ya. Hidup manusia ini harus benar, kebahagiaan manusia jadi mendatangkan kebahagiaan. Sehingga ajarannya kalau itu menyimpang, penafsiran yang tidak benar, akibatnya justru menambah beban hidup kita ya. Buat hidup kita makin tidak berarti dan membuat hubungan dengan Tuhan jadi sesuatu yang sukar sekali. Walaupun kelihatannya kita, waduh, kita ini seperti rajin sekali, giat sekali bangun hubungan dengan Tuhan, tapi tidak akan pernah terjadi dengan baik. Ketaatan haruslah pada kehendak Allah, bukannya pada tradisi semata, bukannya pada adat semata. Karena walaupun nampak baik, tradisi itu tidaklah membawa kita pada kemenangan. Bila ayat firman Tuhan mengajarkannya bagaimana, ikuti yang itu. Jadi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, silahkan ikuti saja. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita tinggalkan. Jadi itulah caranya bagaimana kita bisa hidup dengan melakukan firman Tuhan dengan tepat gitu ya, sesuai dengan Tuhan maksudkan. Dan kalau kita gunakan dalam hidup kita, kita menggunakannya juga dengan tepat. Jadi saya ulang lagi, yang pertama, karena firman Tuhan itu harus dimengerti dalam pengertian yang sebenarnya, bukan berdasarkan asumsi saja seperti kebanyakan. Yang kedua, janganlah dicampur adukan dengan adat istiadat tradisi yang tidak sesuai dengannya. Kalau yang sesuai silakan, tapi yang tidak sesuai jangan dicampur adukan, tinggalkan itu semua. Yang ketiga, jangan berpegang pada penafsiran firman yang bukan dari Tuhan, bukan firman Allah yang asli. Nah, itu Injil yang lain ya, bukan Injil Kristus. Yang keempat, punya ketaatan pada kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang murni ya, ini bukan yang sudah dirubah-rubah. Itu membuat kita bisa menjadi orang yang melakukan firman Tuhan atau menggunakan firman Tuhan dengan benar. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, kembalilah
ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang buat kita bisa mengerti firman Tuhan dengan tepat dan benar sesuai dengan Tuhan maksudkan. Dan itulah kiranya nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta, mari kita sembah Dia dan muliakan sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta, mari kita sembah Dia dan muliakan nama
kasih Tuhan.